Aisyah segera menutup laptopnya ketika dia mendengar suara pintu diketuk. Dia segera berdiri kemudian berjalan mendekati pintu untuk membukanya. "Kakak, dipanggil Abah?" ucap Maryam adiknya. Aisyah mengangguk pelan. "Sebentar, kakak ambil nikab kakak dulu," ucap Aisyah sambil berjalan mendekati mejanya. Diikuti oleh sang adik di belakangnya. Aisyah mengambil cadar lalu segera memakaikannya. "Kakak," ucap Maryam yang berdiri di belakang Aisyah. Jawab Aisyah yang sedang merapikan cadar yang baru dipakainya. "Kakak akan menikah?" tanya Maryam pelan. Ada nada kesedihan dalam pertanyaannya. Aisyah segera membalikkan badannya, melihat Maryam yang kini tertunduk lesu. Aisyah tersenyum. Dia memegang wajah adiknya langsung dengan lembut. "Seperti Kak Siti, Kak Lela, dan Kak Zinab, kakak juga pasti akan menikah, sayang." Mendengar jawaban Aisyah, Maryam segera memeluknya dengan erat. "Terus Maryam akan sendirian di rumah ini?" Aisyah tersenyum. "Kok sendiri? Kan ada Umi dan Abah," jawab Aisyah sambil mengusap lembut punggung adiknya. Maryam menggelengkan kepalanya. "Ada Umi saja, Abah jarang ada di rumah," Maryam menjawab dengan cemberut. Aisyah tersenyum. "Udah, katanya Abah memanggil kakak, nanti Abah marah loh." Aisyah melepaskan pelukan adiknya lalu menariknya berjalan keluar kamar untuk menemui sang ayah di pendopo pesantren yang berada tak jauh dari rumah. "Tanggal pernikahanmu sudah ditetapkan, nak?" ucap Abah mengagetkan Aisyah. Namun sekaget apapun Aisyah masih menundukkan wajahnya di hadapan sang ayah. Dia hanya menjawab dengan anggukan kecil saja. "Minggu depan kamu akan menikah, sayang." Umi yang duduk di samping Aisyah mengusap lembut punggung putrinya. Aisyah melirik sang ibu di sampingnya. Dengan senyuman kecil di balik cadarnya yang entah terlihat atau tidak, Aisyah lagi-lagi mengangguk pelan. "Persiapkan dirimu, nak. Sebentar lagi kamu akan segera menjadi seorang istri. Mudah-mudahan ilmu dan ajaran agama yang Abah dan Umi tanamkan kepadamu sejak kecil bisa menjadikanmu istri yang salehah," ucap Abah. "Iya, Abah," jawab Aisyah pelan. Zainab, sang kakak mendekati Asa lalu memeluknya erat. "Kamu akan pergi dari sini seperti Kak Siti dan Kak Lela. Kamu akan ikut suamimu. Kamu tahu, sebenarnya kakak sedih karena harus berpisah dengan kalian. Tapi seperti apa kata Abah dan Umi, fitrah seorang perempuan adalah bersama suaminya." Setelah selesai, Aisyah berjalan bersama Maria menuju rumah mereka. Sepanjang jalan, banyak santri wanita yang menyapanya dengan memberi salam. Aisyah tampak menjawab salam mereka dengan ramah sebagai salah seorang putri dari pimpinan pondok pesantren tempat mereka belajar. Aisyah sudah pasti dikenal oleh seluruh santri wanita di sana, apalagi dia yang selalu aktif mengikuti seluruh kegiatan dan bahkan sesekali Aisyah menjadi pembimbing bagi santri di sana. Sesampainya di rumah, Aisyah segera masuk ke dalam kamarnya. Dia lalu membuka nikabnya sambil duduk perlahan di atas kasurnya. Aisyah mengingat kembali perkataan sang ayah, jika minggu depan dia akan segera menikah. Aisyah merebahkan tubuhnya di atas kasur. Akhirnya, hari itu datang juga. Minggu depan, aku akan menikah dan akan meninggalkan tempat ini, gumam Aisyah pelan. Aisyah mencoba mengingat kembali calon suami yang hanya baru sekali dia temui. Dan itu pun sudah sangat lama sekali, kira-kira 3 tahun yang lalu dari pertemuan itu. Dia tidak begitu jelas melihat wajah calon suaminya, bahkan bisa dibilang kalau dia sama sekali tidak melihatnya. Selain karena dia selalu menundukkan kepala waktu itu, melihat wajah seorang pria bukan mahramnya, tidak pernah dan tidak berani dia lakukan. Tentu saja, Aisyah tumbuh dan berkembang di lingkungan pesantren. Ajaran agama telah diajarkan kepadanya di usianya yang sedini mungkin. Dia tumbuh di lingkungan yang ketat akan aturan dan ajaran agama. Apalagi sang ayah yang menjadi pimpinan pondok pesantren
lebih mengajari semua anak-anaknya sendiri dengan aturan yang lebih ketat lagi keras. Tak heran jika kesemua anaknya tumbuh dengan bekal ilmu agama yang melekat pada diri mereka dengan kuat. Hasil dari didikan itulah ketika kakak laki-laki Aisyah kini mengikuti jejak sang ayah. Semuanya menjadi ustadz yang membantu sang ayah membimbing para santri laki-laki di sana. Sementara ketika kakaknya yang perempuan sudah menikah, namun masih aktif menjadi pembimbing bagi para santri wanita seperti Zainab yang dinikahkan ayahnya dengan salah seorang ustadz yang juga membimbing di pesantrennya. Sementara Lela dan Siti ikut suaminya. Lela dipinang oleh salah seorang hafidz Quran dan kini ikut suaminya ke Mesir. Sementara Siti menjadi menantu dari salah satu sahabat baik ayahnya, seorang alim ulama yang juga pimpinan pondok pesantren di luar daerah. Lalu bagaimana dengan nasib Aisyah? Nasib Aisyah sama seperti kesemua kakak-kakaknya, menikah karena dijodohkan. Sang ayah telah mencari dan memilihkan jodoh terbaik untuk putra-putrinya. Ingin agar semua calon menantunya mempunyai dasar ilmu agama yang kuat. Karena itu hampir semua menantunya juga sama-sama putra atau putri dari kiai atau ustadz yang tidak beliau ragukan lagi kadar keilmuannya akan agama. Namun kali ini berbeda dengan Aisyah. Rupanya dia akan dinikahkan bukan dengan seorang kiai atau ustadz, sama seperti yang lainnya, melainkan anak dari sahabatnya sedari kecil. Nikahkan salah satu putrimu dengan putraku satu-satunya. Aku ingin sekali berbesan denganmu. Aku ingin mempunyai menantu yang salehah, menantu yang nantinya melahirkan cucu-cucuku dan mendidiknya menjadi anak-anak yang juga saleh-salehah. Aku yakin jika kriteria menantu idamanku ada pada semua putrimu. Karena itu aku ingin melamar salah satu dari mereka untuk putraku. Permintaan sahabat Abah itu telah diutarakannya beberapa tahun yang lalu. Waktu itu kesemua putrinya belum ada yang menikah. Namun Abah tidak bisa menikahkan Siti, Lela atau Jena pada putra tamannya karena mereka semua sudah ada yang menghitbah jauh-jauh hari. Akhirnya demi untuk memperpanjang tali silaturahmi, juga untuk merekatkan hubungan kekerabatan mereka, Abah memilih Aisyah untuk dinikahkan dengan putra sahabatnya itu. Walaupun sebenarnya sang calon menantu tidak sesuai kriterianya. Anakku seorang dokter, dia akan lulus program spesialisnya 2 tahun lagi. Tadinya aku ingin segera menikahkannya dengan putrimu sesegera mungkin, tapi ternyata dia ingin menyelesaikan kuliahnya dulu. Tidak apa-apa, tidak usah terburu-buru lagi pula. Putriku juga masih terlalu dini untuk dinikahkan sekarang. Usianya baru 17 tahun. Kalau begitu pas sekali. 3 tahun lagi setelah anakku selesai program spesialisasinya dan putramu genap berusia 20 tahun. 3 tahun lagi setelah anakku selesai program spesialisasinya dengan putrimu genap berusia 20 tahun. Mari kita nikahkan mereka. Abah menyetujuinya. Betapa senangnya sahabat Abah waktu itu. Dia tidak menyangka jika lamarannya akan diterima. Sahabatnya itu berkenan menikahkan salah satu putrinya dengan putra satu-satunya. Tentu saja, siapa yang tidak senang mendapatkan seorang besan seperti Haji Bakar At-Thaib, seorang pimpinan pondok pesantren yang cukup terkemuka. Pesantrennya terbilang cukup besar, walaupun berada di pinggiran kota. Putra-putrinya juga dikenal menjadi anak yang berbakti, saleh dan saleha. Sementara itu, walaupun diliputi sedikit keraguan karena akan menikahkan Aisyah dengan seorang dokter yang sama sekali bukan kriterianya, namun ayah menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin jika ini adalah jalan takdirnya. Kemudian beliau yakin jika dokter juga adalah pekerjaan mulia. Syiar agama tidak melulu harus berdakwah dan mengajar, tapi bisa juga dengan membantu sesama dan menjadi dokter salah satunya. Dan hal lain yang juga membuatnya yakin adalah
Beliau sudah sangat mengenal Haji Daud, sahabatnya itu, orang yang sangat baik. Mereka berteman sejak masih kecil. Saat keduanya menuntut ilmu di pesantren yang sama, persahabatan mereka tidak lekang oleh waktu, masih terus terjaga baik hingga saat ini. Haji Daud seringkali menyambangi pesantrennya demi untuk mempererat tali silaturahmi. Tidak jarang beliau juga seringkali memberikan bantuan atau sumbangan untuk kemajuan pesantren, sehingga Abah yakin jika putranya juga pasti orang yang baik dan layak untuk dijadikan suami Aisyah. Alfian merenung di balkon, sibuk dengan pikirannya, berkali-kali membasuh wajahnya dengan kasar. "Ibu tahu apa yang kamu pikirkan?" Alvin dibuat kaget dengan kedatangan ibunya yang tidak disadarinya, saking sibuk dengan pikirannya yang kalut. "Kamu akan menikah besok, bukan dengan wanita pilihanmu sendiri, tapi pilihan orang tuamu." Ibu berdiri di samping Alvin, putra satu-satunya. Alfian tidak menjawab. Dia hanya kembali menatap kosong pemandangan langit malam yang terang karena rembulan. Ibu melirik Alfian di sampingnya. "Yakinlah jika pilihan kami pasti yang terbaik untukmu." Alfian tidak segera menjawab. Dia hanya menarik napas dalam lalu membuangnya kasar. "Semoga saja demikian," jawabnya kemudian dengan datar. "Calon suamimu adalah seorang dokter. Setelah menikah, kamu akan ikut dengannya ke kota. Kamu akan tinggal di lingkungan baru dengan suasana baru yang pastinya sangat berbeda dengan di sini. Umi hanya berharap kamu bisa tetap istiqomah dengan apa yang sudah Abah dan Umi ajarkan kepadamu. Dan terutama, jadilah istri yang saleha." Umi memegang tangan putrinya. Aisyah menatap wajah sang ibu. Aisyah akan mengingat semua nasihat Umi dan Abah. Umi mengangguk sambil tersenyum, lalu kemudian memeluk putrinya. Satu persatu anak Umi pergi ikut suaminya. Sebagai seorang ibu, tentu saja Umi sangat bersedih harus berpisah dengan kalian. Umi mencoba menahan tangisnya. Aisyah mengeratkan pelukannya. "Aisyah akan sering mengunjungi Umi nanti." Umi melepaskan pelukannya. "Tidak, Nak. Suamimu seorang dokter. Dia pasti sangat sibuk dengan pekerjaannya. Jangan memintanya untuk sering-sering datang ke sini. Jangan merepotkannya. Datanglah jika dia mengajaknya." Aisyah terdiam. Setelah menikah, prioritas utama seorang wanita adalah suami dan keluarganya, bukan lagi orang tuanya. Dan ingat, istri yang soleha yaitu yang taat kepada suaminya. Ingat itu baik-baik, Nak. Umi sudah sering kali mengajarkan itu kepada semua putri Umi. Aisyah mengangguk. Umi tersenyum kemudian mengelus kepala Aisyah. "Besok hari pernikahanmu, Umi yakin jika kamu sudah siap." Aisyah digandeng oleh sang ibu mertua menuju ke sebuah kamar. "Ini kamar suamimu," ucap ibu dengan sumringah. Aisyah melihat pintu di depannya. Ibu lalu membuka pintu kamar dan mempersilahkan Aisyah untuk masuk. "Masuklah, kamar mandinya ada di sebelah sana. Gantilah baju dan istirahatlah." Aisyah melihat sekeliling kamar. "Dengar, jangan sungkan. Ini rumahmu sekarang." Ibu berjalan mendekati Aisyah. "Kamu juga putriku sekarang. Anggap ibu seperti ibumu sendiri." Ibu memegang tangan Aisyah, senantiasa disertai dengan senyumannya yang hangat. "Iya, Bu. Terima kasih." "Baiklah, ibu tinggal dulu. Mandilah dan istirahat. Oh iya, Alfian mungkin masih mengobrol di bawah karena banyak saudara-saudaranya yang datang," ucap ibu sembari berjalan meninggalkan kamar. Aisyah mengangguk. Sepeninggal ibu mertuanya, Aisyah kembali melihat sekeliling, mengamati seisi kamar yang terlihat sangat rapi dan bersih. Matanya kemudian terhenti pada sebuah foto yang terletak di atas nakas di samping tempat tidur. Aisyah berjalan mendekatinya. Aisyah mengambil bingkai foto itu. Dia mengamati sosok orang di dalam foto yang tidak lain adalah Alvin, pria atau lebih tepatnya orang asing baginya, tapi kini berstatus sebagai suaminya. Aisyah terus mengamati wajah di foto itu dengan seksama, karena baru kali ini
Dia bisa melihat wajah suaminya dengan jelas, hingga dia tahu jika benar apa yang dikatakan oleh teman-teman santrinya jika suaminya mempunyai wajah yang tampan. Selama acara pernikahan tadi siang, Aisyah sama sekali tidak berani menatap atau bahkan melihat wajah suaminya. Walaupun mereka disandingkan di atas pelaminan dan saling berdekatan, namun tentu saja rasa canggung teramat sangat Aisyah rasakan, hingga untuk mencuri pandang saja dia tidak berani melakukannya. Setelah acara yang diselenggarakan secara sederhana itu selesai, Aisyah langsung diboyong keluarga suaminya untuk langsung ikut ke rumah mereka. Tentu saja dengan diiringi isak tangis, terutama Maryam yang terlihat sangat bersedih. Aisyah pergi meninggalkan rumah tempat dia dibesarkan. Mengingat itu rasa sedih kembali dirasakannya. Namun segera dia mencoba menguasai perasaannya. Dia tidak ingin terlihat sedih, apalagi di hadapan suaminya nanti. Mengingat suami, Aisyah teringat akan sesuatu. Dia lalu melirik beberapa koper miliknya yang rupanya sedari tadi sudah ada di dalam kamar itu. Aisyah mendekati koper itu lalu mendorongnya menuju ke dalam kamar mandi. Aisyah berjalan keluar dari kamar mandi dengan perlahan, walaupun dengan sedikit ragu-ragu disertai perasaan yang bercampur aduk. Dia terus memberanikan diri berjalan mendekati sosok pria yang tidak lain adalah suaminya, tengah sibuk menelpon di balkon kamar mereka. Sebelum semakin dekat, Aisyah menghentikan langkahnya. Dia kemudian melihat dirinya pada pantulan kaca yang berada tidak jauh dari sana. Aisyah bergidik sendiri melihat tubuhnya kini hanya berbalut baju tidur yang tipis dan menerawang, yang seumur hidupnya baru kali ini dia mengenakannya. Tidak seperti biasanya yang selalu terbalut baju syar'i lengkap dengan nikabnya. Malam ini dia membiarkan tubuhnya terekspos sempurna. Sudah pasti karena ini malam pertama pernikahan baginya dan sang suami. Dia yang sudah dibekali cukup ilmu agama tahu jika kini saatnya dia harus melayani sang suami, siap atau tidak siap, mau dan atau tidak mau. Dia harus melakukannya karena itu adalah kewajibannya sebagai seorang istri. Aisyah kembali melangkahkan kakinya mendekati pintu menuju balkon yang sedikit terbuka. Walaupun sudah semakin dekat, suaminya tetap tidak menyadari kehadirannya karena masih sibuk dengan teleponnya. "Aku tidak akan menyentuhnya. Aku tidak mungkin menyentuhnya karena aku hanya mencintaimu." Seketika, Aisyah menghentikan langkahnya. Dia tertegun sejenak ketika tidak sengaja mendengar percakapan suaminya dengan seseorang di ujung telepon. "Aku tidak akan menyentuhnya walaupun dia istriku sekarang, aku janji." Sekali lagi, Aisyah mendengarnya dengan jelas, membuat hatinya begitu hancur berkeping-keping. Sontak, Aisyah berjalan mundur dengan perlahan. Dia tidak ingin Alfian tahu jika dirinya tidak sengaja mendengar percakapannya. Aisyah terus mundur sambil menahan isak tangisnya, menahannya sekuat mungkin agar Alfian tidak menyadari kehadirannya. Dia tidak ingin suaminya itu melihat dirinya dengan baju yang dikenakannya, karena itu akan sangat membuatnya malu. Malu karena dirinya terlalu percaya diri jika suaminya menginginkannya malam ini. Akhirnya Aisyah sampai di dalam kamar mandi tanpa diketahui oleh Alfian yang masih sibuk dengan teleponnya. Aisyah menangis terseduh. Dia mencurahkan kesedihannya mengetahui jika suaminya ternyata mencintai wanita lain. "Umi," ucap Aisyah pelan di sela-sela tangisnya. Alfian menyudahi pembicaraannya di telepon. Dia lalu membalikkan tubuhnya, sedikit mendongakkan kepala ke dalam kamar untuk mencari Aisyah yang tidak nampak olehnya. Dia lalu melihat pintu kamar mandi yang masih tertutup. Alfian tidak peduli, walaupun sebenarnya dia tahu ini sudah terlalu lama bagi istrinya itu berada di sana. Tapi sekali lagi, dia tidak peduli karena sekarang yang ada di pikirannya hanya sang kekasih yang saat ini sedang hancur hatinya. Ya, saat ini wanita yang dicintainya pasti tengah merasa hancur karena Alfian telah menikahi wanita lain. Demi baktinya kepada orang tua, membawanya pada pasrahan untuk dijodohkan,
bersedia menikahi wanita yang bahkan melihat wajahnya saja Alfian tidak pernah. Menolak perjodohan sudah pernah dia coba utarakan, namun seperti biasanya, keputusan sang ayah bersifat mutlak, tidak bisa diubah ataupun diganggu-gugat. Alfian ingin sekali memberontak, tapi lagi-lagi rasa baktinya mengalahkan gejolak penolakan di hatinya. Hingga kepasrahan menjadi titik terakhirnya menerima perjodohan paksa ini. Padahal bukan wanita ini yang dia inginkan. Ada wanita lain, ya, wanita lain yang sangat dicintainya, yang sebenarnya dia inginkan untuk menjadi pendamping seumur hidupnya.